bisa dilanjutkan ya Bu ya. Tadi itu sampai ketemu sama orang tua dan ternyata mengizinkan ya Bu. Masuk politik praktis. Ya kan itu orang tua sudah mengiyakan. Nah, itu saya lupa bulan apa 2019 udah ada dari orang tua. Saya juga ngobrol sama suami. Karena suami juga kan support 10 tahun. Artinya bukan hal yang baru, hanya kalau ke depan memang terbuka kesempatan itu lingkupnya kan yang beda ya, seperti itulah. Itu lama mikirnya kan. Ya buat saya kesempatan nikah pagi itu buat merenung. Ya, merenung. Orang tua sudah ngasih lampu hijau ya, sudah ngasih restu. Terus saya gimana? Saya harus nyari motivasi paling mendasar. Itu kan ibaratnya dari luar diri saya, ya kan? Karena orang itu akan punya greget memutuskan sesuatu kalau dari dalamnya juga ada. Benar apa benar ya? Benar. Maka saya harus nyari motivasi dari dalam diri saya itu untuk apa? Ketika restu dari orang tua sudah didapat, keluarga sudah ada, dan orang yang mungkin melihat saya di 10 tahun KPU Kuningan melihat potensi itu ada. Artinya potensi ya mungkin kalau bahasa Sunda tatapakan mungkin ya, tatapakan, silaturahmi seperti itu gitu kan. Itu orang lain yang menilai gitu ya. Makanya ada yang ngajak ngobrol gitu. Buat saya sih itu silaturahmi yang baik gitu ya. Apalagi saya sudah bebas tugas dari KPU, artinya kan langkah saya sangat terbuka mau kemanapun. Nah, itu benar-benar lama ya. Ternyata akhirnya saya menemukan sebuah motivasi paling mendasar. Motivasinya apa? Saya ingin menghabiskan sisa usia saya di Kabupaten Kuningan. Dulu kan sempat pengen gitu ya, karir itu di KPU Jabar, ya kan. Saya juga pengen di KPU RI. Jadi pengen karir tuh naik terus ya. Tapi kan kalau saya di Jabar atau di RI berarti saya ninggalin Kabupaten Kuningan. Ya kaki saya, pikiran saya, tenaga saya akan banyak di Bandung atau di Jakarta. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan, saya ingin menghabiskan sisa usia di Kabupaten Kuningan. Saya ingin berbuat sesuatu untuk tanah kelahiran saya. Ya kalau dibahasakan bahasa Inggrisnya I love my city. Itu motivasi paling mendasar ketemu chemistry-nya dengan restu orang tua. Orang tua keluarga mengizinkan, alasan karena saya ingin berbuat untuk kemajuan daerah. Artinya kan sudah ketemu nih. Yang tadinya ragu, kayaknya bukan aku banget deh masuk politik praktis ya. Meskipun di KPU ngurusin politik, kayaknya kalau masuk partai kah apalagi pilkada yang besar bukan aku banget deh kayaknya. Tapi ya ketika dua hal itu ketemu, ya sudah selesai, berarti saya harus tetap dengan keputusan itu. Itu yang saya sampaikan bahwa saya serius. Serius dalam arti niatannya ada. Apa-apa kan semua bergantung niat. Kalau saya nggak niat, nggak akan ada rilis itu, Artinya rilis itu bukan orang lagi gundam. Ya, bukan orang lagi ngalindur, bukan orang yang nggak ada kerjaan gitu ya, nyari keisengan supaya apa-apa, enggak lah. Tetapi melewati banyak renungan dengan banyak pertimbangan. Karena apa yang saya pertimbangkan 10 tahun itu kan belajar politik dari sisi penyelenggara ya. Artinya psikologi politiknya lebih ke penyelenggara. Saya belum pernah jadi peserta. Pasti kan beda. Cara berjuangnya beda, apapun pasti akan beda, dan itu pasti kerja besar banyak pihak untuk memenangkan sebuah kompetisi. Kalau seleksi KPU kan pernah mengalami, ya kita nggak melibatkan DPT kabupaten. Ini kalau mau kontestasi pilkada orang kabupaten, ada tim sukses segala macam semua dilibatkan. Itu kerja besar yang luar biasa. Belum lagi narasi-narasi kita tentang pilkada kita, silakan. Tentang pilkada yang ya soal bagaimana lahirnya surat rekomendasi DPP segala macam kan saya kira nggak usah dibahas Sundakan ya, nggak usah disundakan lah yang gitu-gitu. Saya kira itu bacaan yang bisa diakses secara terbuka oleh publik, soal kandidasi segala macam itu masuk pertimbangan saya, ya. Artinya ketika menyampaikan
dirilis itu memang serius. Seriusnya karena sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk misalnya apakah mau lihat partai politik atau perseorangan. Saya pernah berada di sana mengurusi mereka gitu kan. Ya kan, di 2013 ada perseorangan 3 paslon partai politik, 2018 paslonnya ada partai politik. Artinya seni-seni kandidasi dari 2 jalur itu secara knowledge ada gitu ya, tetapi dari sisi praktek kan nggak punya. Yang tadi saya bilang kalau dari sisi praktek ini kerja tim yang luar biasa kalau saya bilang ya dalam pilkada itu. Bu, sebelumnya lebih jauh Bu, Ya. boleh tahu nggak Bu, usia itu sekarang berapa gitu? Kan tadi Ya. ingin menghabiskan umur Sisa usia. ya, Ya. untuk mencintai Kuningan. Kabupaten Kuningan, kemajuan. Ya mungkin penasaran nih Ya. orang-orang. Saya lahiran 1977, berarti sekarang Masih muda ya berarti 44 atau 4 berapa ya? 43 ya? Ya 43 lewat dikit lah ya. Usia saya 43. Jadi 10 tahun sejak usia 30 tahunan sudah di KPU kan. Nah, udah. Jadi usia seperti itu 43 tahun dan niat udah ya Bu ya, restu udah. niat udah, restu udah. Nah kan pasti berpikir dulu K1 atau K2. Ya. Terus kendaraannya apa? K1, K2 tuh fleksibel ya. Kan itu kan komunikasi politik di tim koalisi kan yang menentukan K1, artinya fleksibel. Ya, saya di K1 siap, di K2 hayu. Ya, artinya nggak ada persoalan. Kenapa saya bukan target ya? Kenapa pilkada? Buat saya pilkada itu challenging, menantang. Menantang ya Bu? Menantang. Ya, bukan berarti legislatif nggak challenging, tetapi pilkada itu challenging. Ya. Lebih menantang. Ya kan? Alasan lainnya apa? Kalau di pihak eksekutif itu kan pemegang kebijakan, penentu kebijakan publik. Dalam diri saya itu banyak narasi gagasan untuk perubahan Kabupaten Kuningan ke depan. Dari mana narasi gagasan itu didapat? Dari pengalaman Nikreh ke lapangan. Ya, Nikreh ya, baik yang sekitaran rumah atau Nikreh dalam arti saya silaturahmi ke 32 kecamatan, ratusan desa ketika masih di KPU. Buat saya itu, saat itu saya nggak terpikir akan sampai di perjalanan sekarang. Saat itu silaturahmi aja lah. Oh ternyata banyak hal yang saya lihat ya tentang daerah kita, gagasan-gagasan besar perubahan ke depan itu saya ingin melihat daerah kita tuh maju di 2 sektor, pertanian, pariwisata. Dua itu skala prioritas. Berarti kayak calon nomor 2 Bu? Ya itu mungkin kebetulan saja. Kita kan harus realistis bahwa daerah kita bertumpu pada 2 itu, pertanian, pariwisata. Tapi saya melihat, saya pernah posting di Facebook ya, politik anggaran kita belum serius. Untuk 2 sektor itu? 2 sektor itu. Kalau kita mau di atas rata-rata level keseriusan kita politik anggarannya, ya, saya yakin itu bisa cukup untuk meningkatkan PAD kita. Kalau PAD meningkat artinya kan lapangan pekerjaan tercipta, masyarakat punya pendapatan, terbuka segala kesempatan orang untuk berkreasi dari sisi ekonomi. Yang lainnya apa yang juga menarik perhatian saya untuk di Kabupaten Kuningan, kalau kita mau serius di pariwisata, kita harus serius di lingkungan. Lingkungan kita itu saya bicara tentang garbage, tentang sampah. Sampah, sesuatu yang dianggap apa sih sampah? Tetapi kalau kita bicara pariwisata, orang itu ingin dapat hal yang menyenangkan ketika berkunjung. Kita harus realistis, apakah daerah kita sudah seperti itu? Harus kita akui soal kebersihan sampah. Rasanya kita masih harus bebenah ke depan. Ya. Soal sampah ini saya terinspirasi dari, saya menyebutnya Nikreh tekstual atau baca gitu ya, baca dari beberapa buku tentang leadership Perdana Menteri terdahulu Lee Kuan Yew Singapura. Singapura ketika membangun negaranya, itu negaranya kotor, jorok, kumuh. Apa yang dilakukan oleh Lee pada saat itu, dia meletakkan disiplin kebersihan yang tentu saja dituangkan dalam produk hukum yang harus dipatuhi oleh warga negaranya. Jadi larangan buang sampah itu benar-benar ditegakkan. Dan
Saya kira itu legasi berharga yang ditinggalkan oleh Lee pada saat itu. Dirasakan sampai sekarang. Ya kalau yang pernah ke Singapura pasti merasakan itu. Atmosfer kebersihan itu luar biasa. Ada aturan, dipatuhi aturannya. Ya. Jadi Lee itu kan Singapura tuh kecil. Daerahnya lebih kecil dari kita. Kita ini sekitar 1000 km persegi kalau nggak salah. Singapura paling 700-an. Kita punya banyak potensi wisata. Singapura yang nggak ada di dia, mereka bikin. Ya, tapi kan nggak bisa hanya ngandelin kita punya curug apa kalau kita nggak serius soal kebersihan. Nah, artinya Lee itu meninggalkan legasi disiplin yang dilakukan oleh generasi ke generasi bahkan ketika dia sudah meninggal. Dan warga negara Singapura layak berterima kasih kepada mendiang. Karena dari legasi itu Singapura tumbuh menjadi negara yang disegani di dunia dari sisi ekonomi. Ya kan, wisatanya maju, jasanya segala macam. Meskipun sekarang pandemi pasti juga resesinya lebih berat dari kita. Itu soal kebersihan saya ingin disiplin warga tuh ke depan seperti itu, Di samping juga tata kelola sampah, teknologi sampah segala macam yang bisa mendukung pariwisata. Berarti kalau gitu 3 sektor kalau gitu. Ya tentu kan prioritas ada, yang lainnya tentu dinamis kan. Oh, iya. Kan nanti belum diskusi sama pasangan calon. Oh iya. Ya. Gua pasangan calon punya prioritas lagi gitu. Iya, nanti kan didiskusikan. Tapi buat saya yang penting itu politik anggaran di APBD. Nah, berarti yang sekarang itu kan tadi bilang kurang serius gitu dalam menghadap 2 sektor itu. Ya. Jadi politik anggarannya memang minim sekali atau gimana persentase? Ya, kalau APBD kita kan 75% untuk pegawai ya. Silakan aja 25% dicek untuk apa saja. Berapa persen untuk pertanian, berapa persen untuk wisata. Ya, tinggal dicek lah yang punya data kan di legislatif. Jadi memang sangat minim sekali ya Bu. Nampaknya 25%. Kalau kita ke depan mau serius ya 25% itu ya. Kalau menurut saya infrastruktur itu Kuningan sudah cukup baik ya. Nanti bisa sambil jalan ke infrastruktur. Tetapi 2 itu didorong perkembangannya. Pertanian dari hulu sampai ke hilir, edukasinya segala macam. Saya kira di Kuningan nggak kurang orang-orang yang punya kemampuan itu. Termasuk warga Kuningan yang ada di luar Kuningan. Ya, kita panggil untuk sama-sama bangun daerah dengan konsep pertanian yang kira-kira saya membayangkan seperti Thailand. Gimana tuh Thailand? Thailand teh kidul minus sangkahan. Serius banget. Ya, inilah. Ya Thailand itu apa ya? Coba sektor pertanian Thailand itu mampu menghidupi negaranya. Ya 20% APBN Thailand kan disemang dari ekspor beras. Ya kita tinggal cek sumber daya sawah kita pertanian itu berlimpah. Mungkin bagian ini Kang Ukas yang lebih tahu. Kang Ukas. Ya saya kan hanya narasi umumnya, tetapi pada level teknis pasti Kang Ukas yang lebih paham lah. Pariwisata ya ingin seperti yang dekat-dekat lah kayak Yogyakarta atau apa di mana warga itu bisa menyandarkan pada sektor pariwisata, tumbuh kerajinan, ekonomi kreatif termasuk anak-anak muda. Ya, yang Toto yang lebih tahu Bu. Pariwisata Pak Toto yang lebih tahu. Oh iya. Ya, ya gitu artinya ke depan ngopinya sama mereka ya. Satu lagi dengan DLHK. Itu tapi yang paling mendasar ke depan yang menurut saya akan kita hadapi itu soal bonus demografi. Bonus demografi. Sama seperti tren di Indonesia, kita akan menghadapi problem bonus demografi. Angkatan kerja lebih banyak ya dibandingkan yang bisa diserap ya. Kita mau apa ke depan? Kalau 2 itu bisa didongkrak keseriusannya, ya minimal nanti kan akan terbuka job opportunity yang baru untuk anak-anak yang baru lulus ya. Bentuknya apa ya? Mungkin harus lihat Thailand, harus lihat apa segala macam gitu ya, yang kira-kira bisa menampung di sektor itu. Juga termasuk catatan di sini kita punya 2 yang sangat potensial, tetapi perguruan tinggi kita nggak ada yang menopang itu. Nggak ada yang apa Bu? Nggak ada yang menyediakan pendidikan pariwisata, nggak ada. Pariwisata. Pertanian ya. Ya kita lihat aja bagaimana sekarang pengembangan desa wisata banyak kerjasamanya dengan luar kan? Iya. Ya. Kalau di kita ada, rasanya kita juga bisa. Jurusannya nggak ada ya? Nggak ada. Di Uniku nggak ada. Atau
atau ada kekhawatiran Bu, kekhawatiran nggak ada minat gitu, jadi kurang peminat untuk jurusan itu? Ya kan itu nanti kalau bicara pendidikan itu link and match, harus nyambung ya antara pendidikan dengan sektor yang akan didorong. Karena itu nyambung. Kalau dua sektor didorong, perguruan tinggi juga menyediakan SDM yang memang bisa mengisi di sana. Jadi berpikirnya kalau saya merasakan tugas pemimpin itu adalah meninggalkan legasi, warisan untuk generasi ke depan. Ketika menawetukan untuk ikut kontestasi, yang ada dalam pikirannya bukan soal kekuasaan ansih, bukan. Tetapi yang dipikirkan, saya mau ninggalin apa untuk Kabupaten Kuningan. Minimalnya untuk Kuningan. Iya, untuk Kabupaten Kuningan. Area besar apa ya? Nah, kan orang dikenang dari tatapakannya, ya kan? Jadi visi nawaitu saya itu, visi besarnya adalah legasi. Saya ingin ke depan Kabupaten Kuningan pertaniannya maju, para petani yang tadinya inferior merasa, udah abdi memang tani, nanti mah bangga, saya petani. Nah sekarang kan beda jawabannya. Padahal mereka yang justru mensupport daerah kita. Jadi ke depan itu bayangan saya, karena ilmu pertanian bisa dipelajari, anak-anak muda juga mau belajar bertani, tetapi dengan ilmu pertanian yang memang sesuai dengan zamannya gitu. Berarti bupati yang sekarang dan terdahulu gagal ya Bu ya? Ya tidak juga lah. Kita tidak boleh juga mengatakan begitu. Ya kan pasti setiap orang ada skala prioritas gitu kan. Cuman kalau saya bicara apa sih dasarnya nawaitunya itu ya leadership with legacy, kepemimpinan dengan legasi. Itu niat yang paling mendasar. Ya, jadi kalau sudah niatnya begitu kan soal kendaraannya apa, ada duit atau enggak, itu mah soal gampang lah. Soal gampang. Soal gampang. Nggak boleh di politik itu nggak boleh dipandang sulit dan tidak mungkin. Everything is possible, apapun mungkin dalam politik.